لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz tentang kita hari ini belajar tentang pengubinan. Ya, hari ini kita belajar eksak matematika kelas 1 tentang pengubinan. Ya, adik-adik di rumah sudah dibaca belum bukunya ya tentang pengubinan? Nah, pengubinan ini sendiri sebenarnya kita sudah sering menemukannya, ya pola pengubinan, ya bagaimana penyusunannya, ya sering kita melihatnya. Salah satu yang paling mudah adalah keramik yang dipasang di lantai rumah kita, ya. Di situ terlihat pola pemasangan lantai keramik, ya. Di sana membentuk sebuah pola, ya. Ada yang segi 4 teratur, ya. Ada yang segitiga dan lain sebagainya. Ada yang segi 5 dan seterusnya, ya. Nah, di buku kalian bisa lihat ya contoh dari gambar pola pengubinan. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang pengubinan. Apa sih pengubinan itu? Ya. Nah, di sini bisa kita lihat apa itu pengubinan. Nah, pengubinan adalah susunan bangun datar yang teratur ya. Saya sebutkan sekali lagi, pengubinan adalah susunan dari bangun datar yang teratur tanpa celah dan tidak saling tindih. Ya, artinya datar. Ya, dan tidak saling tindih ya. Ini adalah pengubinan. Terus kalau misalnya ada celahnya termasuk pengubinan bukan Ustaz? Ya, kalau ada celahnya berarti bukan termasuk pengubinan. Terus kalau tidak teratur ya, misalnya ada benjolan-benjolannya. Nah, termasuk bangun datar yang teratur bukan? Termasuk pengubinan bukan? Bukan ya. Jadi, yang termasuk pengubinan adalah susunan bangun datar yang teratur tanpa celah dan tidak saling tindih. Nah, pengubinan juga biasanya menggunakan satu jenis atau lebih dari satu. Ya, ada yang 2 jenis bangun datar, ada yang 3, 4 dan seterusnya. Ya, apa aja sih contoh dari pengubinan itu? Ya, kita bisa lihat ya contoh dari pengubinan. Nah, contoh pola pengubinan. Nah, yang pertama kita lihat dari yang satu dulu ya, satu bangun datar. Nah, seperti yang digambar, ada 3 gambar di sini bisa kita lihat. Yang sebelah kiri ya polanya seperti itu, yang tengah seperti papan catur, yang kanan itu biasanya seperti batu bata yang di depan rumah kita ya. Nah, kita coba lihat ada berapa bangun datar yang ada di gambar tersebut. Ya, kita perhatikan gambarnya. Yang pertama kita lihat yang paling kiri. Nah, ada berapa ya? Dan ini bangun datar apa ya? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Ada segitiga, segi 4, ya. Terus ada lingkaran, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang paling kiri. Nah, itu udah setandakan yang warna merah. Itu berarti bangun datar segitiga. Ya, terus ada bangun datar yang lain tidak dari gambar tersebut? Ya, setelah kita lihat ternyata tidak ada bangun datar yang lain. Ya, di sini hanya ada satu bangun datar, yaitu segitiga. Terus yang ini sebelahnya apa? Ya, kita lihat. Nah, sebelahnya juga sama, segitiga. Artinya, di sini pola pengubinan ini adalah pola pengubinan satu bangun datar. Ya, kalau tidak ada bangun datar yang lain berarti di sini adalah pola satu bangun datar. Ya, polanya bangun datarnya apa? Namanya segitiga. Kemarin apa? Segitiga apa artinya?
Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ya. Nah, gambar yang kedua bisa kita lihat yang tengah yang seperti papan catur ini. Nah, di sini kita lihat ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Nah, ini gambar bangun datar apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah bangun datar dari segi 4 ya. Apakah ada yang lain selain segi 4? Kita lihat. Nah, di sini semuanya sama, segi 4 semua. Dan teratur dan tidak tumpang tindih. Artinya ini disebut pengubinan. Ada berapa? Hanya 1. Sebelahnya apa? Sama, segi 4 juga. Artinya ini adalah pola pengubinan satu bangun datar yang bernama pola bangun datar segi 4. Nah, selanjutnya, ini juga sama seperti yang hitam putih ini. Ya, gambar yang paling kanan ini pola bangun datar dari segi 4 juga. Walaupun di sini ada yang ya bentuknya di sebelah sini ya, ada yang agak panjang sebelah sini. Ya, tapi tetap karena ini beraturan, ya beraturan polanya berarti ini tetap disebut pengubinan. Ya, karena tidak ada celah dan tidak tumpang tindih. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pola pengubinan satu bangun datar. Ya, selain ini apa lagi? Coba kalian lihat ke bawah. Ya, di bawah coba lihat ubin di rumah kalian. Ya, ubin di rumah kalian tuh biasanya berbentuk segi 4 juga. Ya, segi 4 yang beraturan dan tidak tumpang tindih. Nah, itu adalah contoh dari pola pengubinan satu bangun datar. Nah, kita lanjut. Contoh pola pengubinan lebih dari satu bangun datar. Itu bisa 2 bangun datar, bisa 3 bangun datar, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat dari 2 gambar ini. Ini adalah contoh untuk kita, ya, contoh pola pengubinan lebih dari satu bangun datar. Nah, di sini ada berapa? Coba kita lihat yang gambar yang sebelah kiri. Yang ada warnanya apa nih? Warna biru, dan warna kuning. Nah, di sini ada berapa bangun datar ya? Kita lihat. Nah, ini gambar apa bangun datar? Segitiga ya. Dan ada bangun datar apa lagi di sini? Ya, yang warna kuning ini adalah bangun datar segi 4. Ya, terus apakah ada bangun datar yang lain? Coba kita lihat. Ternyata tidak ada. Berarti ini hanya memiliki 2 bangun datar pola pengubinan. Nah, coba kita lihat yang sebelah kanan. Nah, di sini ada berapa bangun datar? Nah, di sini ada berapa? 1. Nah, ini 1 yang pertama berbentuk segi 4. Terus coba kita lihat lagi, yang segi 4 ini kan warna biru. Nah, coba yang warnanya merah jambu ini atau pink, ini bentuk bangun datar apa ya? Ya, ini bentuk bangun datar segitiga. Terus ada bangun datar apa lagi di sini? Nah, ada satu lagi ternyata ya, yang warna kuning. Ini adalah bangun datar segi 6. Kenapa segi 6? Karena memiliki 6 sudut dan 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, berarti yang sebelah kiri memiliki 2 pola bangun datar. Segi 4 dan segitiga. Dan yang sebelah gambar sebelah kanan memiliki 3. Ya. Sekali lagi 3 bangun datar. Apa aja? Tadi bentuk bangun datar segitiga, bentuk bangun datar segi 4, dan segi 6. Ya, ada pola bangun datar yang lain? Ya, tidak ada. Berarti hanya 3. Ya, kemarin kita sudah belajar bangun datar, sekalian kita review. Ya, ternyata ada bangun datar yang lebih dari segi 4. Ya, ada segi 5, segi 6, dan seterusnya.
Ya, kayak gitu. Ya, ini adalah contoh dari pola pengobinan lebih dari satu bangun datar. Nah, ya itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kerjakan ya latihan yang ada di buku cetak kalian. Untuk sebagai latihan, ya di sana ada pola bangun datar. Jadi kalian tinggal isi. Ini pola bangun datar apa? Ya, pola bangun datar segitiga segi empat atau pola bangun datar yang satu jenis ya. Berarti yang segitiga atau segi empat atau segi lima atau seterusnya. Ya, tinggal kalian isi di kolom yang harus kalian isi ya. Nah, itu aja ya adik-adik ya, selamat latihan. Jadi sangat mudah ya pengubinan ya. Mudahnya kita tinggal lihat ya lantai yang kita injak. Ya, itu salah satu dari pola pengubinan. Pola pengubinan segi empat ya. Silakan kalian kerjakan latihannya di buku cetak. Oke, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bisa masuk ke pikiran, ke otak kalian. Ya, kalian bisa belajar di rumah, ya kalian bisa paham. Oke, itu aja. Ustaz pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.